Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebentar saya sambil share screen dulu. Oke. Untuk screen saya sudah nampak? Iya, Bu, Sahabat bisa. kreatif? Nampak, Bu. Sampun. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih kepada sahabat kreatif yang telah berkenan meluangkan waktunya dan juga meluangkan materi, juga meluangkan istilahnya pikiran untuk mensukseskan acara ini. Pada kesempatan kali ini, sebentar, tidak nampak ini. Saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya supaya kita selalu berpikir positif. Di sini perkenalkan, saya Diah Yustiana. Ini adalah sekilas atau sekelumit pengalaman hidup saya. Alhamdulillah saat ini saya sudah punya 3 orang putri yang cantik dan solehah. Nah, karena cantik cewek jadi solehah ya, bukan soleh. Nah, di sini alhamdulillah juga saya sudah melewati beberapa tahap atau fase kehidupan, di mana ini saya lampirkan CV saya mulai tahun 2000, sekitar tahun 2000 sampai 2004 saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di jurusan TI, khususnya di Kota Malang, yaitu di Stiki. Ini kampus tua, ini kampus Elang, nah ini dulu seperti itu. Karena pada saat saya kuliah dulu, belum begitu banyak kampus-kampus yang membuka jurusan IT. Nah, ini adalah salah satu kampus tua untuk orang-orang IT di sana. Kemudian tahun 2004 sampai dengan 2006, saya bekerja di Tera Komputer Kediri, saya di sana sebagai instruktur. Kemudian tahun 2006 saya mengambil akta 4, jadi melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan surat izin mengajar, ya ibaratnya seperti itu, di Universitas Negeri Malang. Saat ini namanya itu, kalau dulu namanya IKIP, ya IKIP Malang. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan 2018, ya sekitar 2 tahun, saya mengabdi di SMA 6 Kediri sebagai guru honorer dan juga mengajar sebagai dosen di Unisba Blitar. Nah, ini cukup jauh dulu, Kediri PP nih, Kediri Blitar PP nih ya. Kemudian 2009 sampai dengan 2013 saya mengajar di SMA Negeri 3 Kediri di Santren sana. Kemudian tahun 2011 sampai 2014, jadi selama masa saya mengabdi di SMA 3, saya juga mengambil dan menyelesaikan pendidikan S2 saya di jurusan TI juga. Saya ngambil di Surabaya, kampusnya namanya STTS. Nah ini. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan saat ini saya diberi kepercayaan mengabdi di SMK Negeri 1 Kota Kediri, khususnya jurusan TKJ. Itu sekelumit tentang jalan hidup saya atau CV saya. Kenapa saya tampilkan di sini? Ini ada kaitannya nanti. Mas-mas dan mbak-mbak ini di sini saya melihat, saya mengamati masih muda-muda semua ya. Sahabat-sahabat kreatif ini luar biasa sekali. Sudah muda, keren, pinter, dermawan lagi ya. Nah, saya bersyukur sekali dapat kesempatan di sini. Nah, di sini saya tidak akan menggurui sebenarnya. Sebenarnya semua sudah dilakukan. Cuma mungkin perlu sedikit saja istilahnya apa ya itu namanya sedikit motivasi seperti itu saja.
Terkadang di sini sering kita dengar yang muda yang berkarya, ya. Tapi meskipun begitu, yang tua pun boleh berkarya loh ya ini. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita berbagi. Saya harapkan apa yang sudah saya lakukan dulu sampai dengan saat ini bisa memberikan inspirasi bagi para sahabat-sahabat kreatif semua di sini ya. Oke, saya mengambil tema berpikir positif atau positive thinking. Kenapa? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi suatu cobaan yang bahkan belum pernah sama sekali terbayangkan, ya, yaitu pandemi corona. Nah, ini mimpi saja dulu tidak pernah ya, tapi dalam sekejap dunia berubah, ya. Dulu kita berpikir, wah, masih di negeri Cina, masih jauh. Nah, masih jauh. Ternyata dalam tempo yang singkat, wabah ini sudah menjangkit, bahkan sekarang sudah menjadi sebuah pandemi global di negara kita. Nah, saya sangat ingin sekali belajar dari pandemi ini dan juga mengajak para sahabat kreatif di sini untuk sedikit istilahnya kita istilahnya bahasa Jawa itu menggerayai diri kan, seperti itu. Kita belajar dari corona. Jadi corona ini sebenarnya ini kasihan ini. Kita salahkan terus ya. Kasihan ini. Padahal dia adalah salah satu makhluk juga ya. Salah satu makhluk yang memang dia ada karena memang dia diciptakan. Nah, seperti itu. Untuk apa? Nah, inilah yang harus kita istilahnya sedikit kita kaji. Kenapa dia ada? Kemudian mengapa terjadi, mengapa harus seperti ini. Nah, ini kalau kita selalu berpikir yang negatif, nah, nanti bawaannya negatif juga. Nah, di sini mari kita belajar dari pandemi ini. Kita belajar berpikir positif. Apa sih berpikir positif ini? Berpikir positif adalah cara berpikir secara logis. Logis itu pasti kan mengandung arti benar dan salah. Jelas itu, tidak ada yang abu-abu ya. Jadi tidak ada tengah-tengah. Cara berpikir secara logis yang memandang sesuatu itu dari segi positif, baik dari diri sendiri untuk orang lain maupun lingkungan. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa sedikit berpikir atau istilahnya kalau bahasa Jawanya menggerayai ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya ini? Saya kok lupa. Itu ya istilahnya bahasa Jawanya menggerayai diri ya. Kira-kira kita ini tipe yang mana sih? Yang positive thinking atau yang selalu negative thinking? Nah, sahabat kreatif, saya yakin Anda semua yang ada di sini adalah orang-orang yang positive thinking. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang pilihan yang terketuk hatinya untuk mau berbagi, mau peduli dengan sesama, sekedar istilahnya apa yang kita punya. Jadi kita tidak berpikir hanya ini yang kita punya, tetapi saya bisa, meskipun hanya ini yang saya bisa lakukan. Nah, itu adalah contoh dari orang-orang yang selalu berpikir positif. Dan saya yakin sahabat kreatif yang di sini adalah orang-orang yang positive thinking. Ya, ini sudah terbukti sekali. Kalau tidak, pasti ketika ada istilahnya publish seperti ini, belum lagi sudah ilfil duluan. Nah, ini bisa silakan dilihat, diamati di lingkungan sekitar saja. Nah, mana sih orang-orang yang selalu positive thinking? Mana sih yang selalu bawaannya negatif saja? Nah, kita bisa melihat di sekitar kita. Dan alhamdulillah, kalau menurut kacamata, nah, terkadang kita kan istilahnya lebih mudah melihat sesuatu daripada kita melihat diri kita sendiri. Nah, saat ini saya melihat sahabat-sahabat kreatif yang tergabung di forum ini adalah orang-orang yang positive thinking. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian kenapa sih kita harus berpositive thinking? Nah, di tengah pandemi corona ini, ya, nanti tidak hanya di corona saja sebenarnya. Nanti apapun yang terjadi, saya harapkan sahabat-sahabat kreatif itu tetap berpikir positif. Karena apa? Dengan kita berpikir positif, itu endingnya itu akan terbawa di kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Orang kalau dia selalu berpikir negatif,
pasti nanti akan berpengaruh kepada bodinya, kepada istilahnya physically. Sudah raut wajahnya akan ketara ya, kentara, kelihatan ya, misalkan nanti orang seperti ini, aduh nanti kayak begini. Ya kira-kira kalau saya berdonasi kira-kira nanti disalurkan enggak ya? Ya kalau disalurkan, kalau diambil panitia, nah itu seperti itu pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran negatif itu nanti akan istilahnya mempengaruhi sinyal yang keluar dari tubuh kita. Oh, ini karena saya ngomongnya kayaknya nih orang-orang IT semua, jadi ngomongnya bahasanya agak bahasa IT juga ya. Manusia itu apa ada sinyalnya? Ada. Nah ini sebenarnya sudah dipelajari. Kita punya sinyal-sinyal itu seperti itu. Nah kalau kita terbiasa berpikir positif, kemudian istilahnya otomatis sinyal yang keluar dari kita, aura kita, nah pembawaannya adalah positif juga. Seperti itu. Nah kalau pembawaannya sudah positif, ini masuk kata-kata kita, pikiran kita yang positif itu nanti masuk ke dalam hati, kemudian ke saraf kita, secara otomatis nanti akan mempengaruhi pola tingkah laku kita, perilaku kita, kata-kata kita. Nah, seperti itu. Nah, semua berawal dari pikiran. Berpikir positif, maka hati kita akan bahagia, gitu ya. Jadi hati kita bisa bahagia. Karena apa? Bawaannya kita positif terus sama orang. Nah, misalkan janjian nih ceritanya, tiba-tiba di jam yang sama ditelepon, halo, maaf ya, saya tidak jadi, atau karena hujan dan sebagainya. Nah, kalau orang yang berpikir negatif, pasti dia akan sudah marah duluan, atau dalam artian, ini jangan-jangan tidak mau. Nah, jangan seperti itu. Akhirnya kita kesel, marah, kemudian akhirnya seperti itu akan membawa ke efek di rumah pun diajak ngomong jadi kasar. Sedangkan jika kita berpikir positif, oh mungkin Allah menghendaki saya beristirahat. Jadi makanya ini tadi tidak jadi dijemput. Ternyata hujan. Oh, kalau kita selalu berpikir negatif, kenapa kok hujan dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir positif, insya Allah pasti ada hikmah di sana. Alhamdulillah hujan. Pak taninya yang sudah lama istilahnya mungkin kemarau, akhirnya sekarang turun hujan. Seperti itu. Nah, kalau kita bahagia, maka imun kita akan naik. Itulah sahabat kreatif. Imun ini berpengaruh pada kesehatan. Jadi tanpa kita harus mengkonsumsi vitamin, obat-obatan, cukup dengan selalu berpikir positif, insya Allah antibodi kita akan naik. Seperti itu. Sebenarnya setiap manusia, setiap tubuh itu mempunyai antibodi, punya istilahnya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Seperti itu. Contoh kalau kita minum obat saja, pasti ada efek obat tidur. Untuk apa? Istirahat. Ketika istirahat, maka sel-sel tubuh kita ini, dia akan meregenerasi. Seperti itu. Makanya meningkat, kemudian sehat. Sama. Seperti itu. Ya, kalau kita selalu berpikir positif, kita rileks. Rileks, kemudian otomatis kalau rileks, saraf-saraf kita itu tidak akan terjepit. Contoh ini di dalam tubuh kita, ini ada, saya tidak ada gambarnya ya, ini ada saraf, ada otot, ada sendi-sendi dan sebagainya. Kalau ini terjepit, ini tegang, tubuh kita tegang. Kalau kita tegang, maka semua terjepit. Nah, kalau ini semua terjepit, maka secara otomatis peredaran darah tidak lancar. Nah, ini yang menyebabkan penyakit sebenarnya di sana, ya. Jadi mindset kita harus ditata. Kalau mindset kita selalu berpikir positif, insya Allah nanti semuanya akan positif, akan sehat. Nah, saya melihat, nah ini nih tentang mindset juga, itu sudah kita singgung. Nah, bagaimana sih supaya kita selalu bisa berpikir positif? Sebenarnya tidak susah, kita harus merubah mindset kita. Satu, selalu melihat dari sisi baik. Jangan semuanya kita lihat dari kacamata kita sendiri, tapi cobalah melihat sesuatu itu dari sudut pandang lain. Oh, orang ini begini karena seperti ini. Mungkin. Nah, karena saya adalah seorang pengajar, kita
Mungkin saat ini ada isu baru tentang new normal ya, new normal. Nah, saya akan menyoroti itu contoh. Kalau kita selalu berpikir negatif misalkan. Nah, misalkan nih ini siswa-siswa, aduh, enak ya gurunya ngasih tugas terus. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang negatif. Nah, disinilah fungsi dari istilahnya penataan mindset itu di sini. Ayolah adik-adik, sebenarnya yang tertekan bukan kalian saja, Bapak dan Ibu guru pun demikian. Kita punya target kurikulum harus A, B, C dan sebagainya. Nah, ini nggak curhat ya, ini contoh. Tapi cobalah melihat dari kacamata lain. Nah, ini ada misalkan yang siswa di rumah itu merasa terbebani, merasa A, B, C. Nah, coba ayo anak-anakku lihat dari sisi lain seperti itu. Misalkan dari sisi apa ya orang tua, mereka mengkhawatirkan kalian jika kalian di luar. Ya, Bapak dan Ibu guru pun demikian. Nah, ini dari segi orang tua mungkin, mungkin di sini sahabat-sahabat kreatif ada yang sudah punya momongan, punya anak, pasti juga uh, istilahnya sedikit banyak di kondisi seperti ini pasti juga akan susah untuk bagaimana ya menanamkan pola pikir yang positif. Contohnya seperti ini. Aduh, anak saya selalu online dan sebagainya seperti ini. Kita habis misalkan pakai data banyak dan sebagainya. Mungkin yang di rumah sudah pasang wifi gak ada masalah. Tapi bagi sebagian besar orang tua wali murid yang mungkin pendapatannya pas-pasan, mereka masih disibukkan dengan ekonomi ya, tapi disibukkan juga dengan tuntutan sekolah dan sebagainya. Hai, Bapak Ibu, kondisi kita sama. Guru pun, pengajar pun, juga manusia punya keluarga di rumah, punya tuntutan, kami pun dituntut. Nah, ayo kita berpikir positif. Monggo dilihat dari kacamata seorang pengajar, dari kacamata seorang orang tua, dari kacamata seorang murid. Nah, pengajar pun demikian. Kita tidak akan semena-mena. Kalau tidak kirim tugas, maka harus tidak naik atau nilainya nol. Kita juga tidak seperti itu. Kita positive thinking saja. Oh, mungkin siswa kami terkendala dalam masalah A, B, C. Tetap ada kesempatan. Ya, intinya selalu melihat dari sisi baik, selalu optimis dan bersyukur. Nah, alhamdulillah di agama Islam banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan yang bisa membuat aura kita menjadi positif. Perbanyaklah istighfar, astagfirullahaladzim. Misalkan dihadapi oleh sebuah bencana, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Itu sebenarnya aura-aura negatif pikiran ini akan rontok dengan kata-kata thayyibah itu sebenarnya. Ya. Kemudian jangan lupa, kemarin sempat saya mendengar ada yang membahas tentang kalau kita berteman dengan misalkan penjual minyak wangi, ini salah satu hadis ya, penjual minyak wangi ini cerita, penjual minyak wangi maka kita akan terkena harumnya. Kalau kita misalkan bergaul dengan orang yang buruk, maka kita pun akan kena imbasnya seperti itu. Sebenarnya enggak, saya yakin saya bisa bertahan. Nah, hati-hati. Kita memang harus berpikir positif, tapi alangkah lebih baiknya kalau sahabat-sahabat kreatif di sini tetap menjaga dirinya. Selalu bersyukur, bergaul dengan orang-orang yang positif, dan yang tidak kalah penting adalah istirahat yang cukup. Karena kalau kita sudah lelah, down, banyak kerjaan sebagainya, istirahatnya kurang, biasanya pikiran-pikiran negatif ini akan muncul. Nah, ini yang penting, istirahat yang cukup. Nah, ini adalah saya kenapa kok membahas tentang watak. Ini saya mengambil dari channel YouTube salah satu channelnya Ibu Asya Dahlan. Saya mengikuti banyak seminar-seminar beliau. Beliau ini adalah seorang dokter psikolog ya, psikolog. Dia mempelajari tentang otak. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah banyak sekali beliau ulas. Nanti silahkan dicari channelnya tentang Rumil, tentang Bu Aisyah Dahlan. Di sini mempelajari kenapa sih istilahnya orang ini selalu berpikir negatif, dipengaruhi dari segi mana, otak yang bagian mana. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada watak dan bakat seperti itu. Kalau sudah pembawaan bisa nggak sih dirubah? Nah, alhamdulillah
Nanti di channel ini dibahas habis karena waktunya sangat singkat, tidak mungkin saya bahas tuntas di sini. Okay? Jadi intinya di sini ada banyak watak, salah satunya adalah watak-watak pemikir, watak-watak seorang pragmatis dan sebagainya. Kenapa? Dengan kita mengetahui ini, maka kita otomatis akan tahu bagaimana orang yang kita ajak bicara. Kalau saya pengajar, bagaimana siswa saya? Oh, polanya gini, misalkan ya, saya menjelaskan, kemudian ada siswa nih ya, yang maju telinganya, begini saja. Dia tidak pernah melihat ke depan. Tapi kalau kita tidak tahu tentang psikolog ini, maka pikiran ini seorang guru, atau mungkin jenengan nanti ya, mungkin kalau mengajari putranya, bocah ini, anak ini diajak ngomong, gak melihat. Nah, seperti ini. Malah yang sebenarnya tidak. Kalau kita belajar ini tentang watak, tentang bakat, nanti kita akan tahu, oh mungkin anak saya atau siswa saya ini tipenya adalah auditori. Jadi kalau misalkan gurunya menjelaskan di depan, yang maju bukan matanya, tetapi telinganya yang maju ya. Jadi kalau mungkin ini nih ilmu-ilmu yang penting dipelajari juga. Untuk apa? Supaya kita bisa selalu berpikir positif tadi. Dengan kita memahami sesuatu, maka kita bisa bertindak secara bijaksana. Ketika kita bisa berlaku atau bertindak bijaksana, maka positive thinking itu akan selalu hadir di diri kita. Ini ada kutipan tentang hadis, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengkabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Maksudnya adalah selalu berpikir positif. Kenapa? Karena apa yang kita doakan, apapun yang kita minta, insya Allah akan selalu dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Baiklah sahabat kreatif, itu adalah sekilas tentang inspirasi tentang berpikir positif. Apa yang sudah kita pelajari dua hari ini akan lebih baik dan akan lebih baik ditutup dengan positive thinking. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.